Halo semua, saya punya kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh umat muslim mengenai Hajar Aswad. Sebelum saya beritahu apa kabar baiknya, ada baiknya kita baca artikel dari Detik mengenai Hajar Aswad, penghuni surga ini. Batu Hajar Aswad dikenal sebagai batu yang istimewa. Batu yang ditempatkan di salah satu bagian Ka'bah ini disebut-sebut bukan berasal dari bumi. Bahkan, diyakini batu ini berasal dari surga. Dikutip dari Detik Hikmah, batu hitam di sudut tenggara Ka'bah ini dipercaya berasal dari surga. Keyakinan ini bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikutip dari buku Tapak Sejarah Seputar Makkah Madinah oleh Muslim Haj Nasution. Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam sejarah Islam, dikatakan bahwa batu tersebut dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diletakkan di Ka'bah. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, batu itu kembali ditempatkan setelah renovasi bangunan suci tersebut. Hingga kini, menyentuh atau mencium Hajar Aswad menjadi bagian dari ritual sunnah tawaf dalam ibadah haji dan umrah. Menariknya, keyakinan bahwa Hajar Aswad berasal dari surga turut mendorong para peneliti modern untuk menelusuri asal fisiknya. Salah satunya adalah Elizabeth Thompson dari Universitas Copenhagen yang melalui karyanya berjudul New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Kaabah meneliti asal-usul batu tersebut. Thompson menemukan bahwa Hajar Aswad memiliki kemiripan dengan kaca impaksit, yaitu material yang terbentuk akibat tumbukan meteorit besar di permukaan bumi. Batu ini bahkan dikaitkan dengan kawah Wabar di wilayah Arab Saudi. Bukti Hajar Aswad yang mengarah pada meteorit. Penelitian Elizabeth Thompson mencantumkan sejumlah penjelasan ilmiah terkait karakteristik Hajar Aswad, di antaranya sebagai berikut. Menurut penjelasan Dietz dan McHone tahun 1974, Hajar Aswad terdiri dari 8 potongan kecil yang direkatkan dengan perak. Warna permukaannya hitam berkilau, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih seperti susu. Batu ini juga diketahui dapat mengapung di air, ciri yang tidak ditemukan pada batu biasa atau meteorit logam. Sifat-sifat tersebut serupa dengan kaca impaksit dari kawah Wabar yang ditemukan oleh penjelajah Inggris Harry S. and John Philby pada tahun 1932 di kawasan Rub al-Khali, sekitar 1.100 km dari Makkah. Berdasarkan penelitian Al Gorsi dan rekan-rekan tahun 1968 yang dikutip oleh Elizabeth Thompson, material di kawah Wabar terbentuk dari kaca hasil lelehan pasir silika ketika meteorit menghantam bumi. Kaca itu memiliki permukaan luar hitam mengkilap dan bagian dalam putih berpori, serta mengandung partikel logam nikel dan besi akibat panas tinggi dari tumbukan meteorit. Dalam penelitian Thompson, diteliti pula kaitan antara Hajar Aswad dengan sampel kaca dari kawah Wabar yang disimpan di Museum Geologi Copenhagen. Setelah dianalisis, sampel dari kawah tersebut memiliki kemiripan mencolok dengan deskripsi Hajar Aswad. Usianya diperkirakan sekitar 6.400 tahun. Menurut Thompson, kemungkinan batu itu dibawa ke Makkah oleh para kafilah kuno dari Oman yang melewati jalur perdagangan di sekitar Wabar. Sejarah Hajar Aswad dalam riwayat Islam, kaitan antara penelitian ilmiah dan catatan sejarah dalam Islam, memberi pemahaman yang lebih luas tentang asal-usul Hajar Aswad. Dalam buku Sejarah Ka'bah, karya Profesor Dr. Ali Husni Al-Kharbutli, dijelaskan bahwa Hajar Aswad adalah batu terakhir yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah. Batu tersebut diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai anugerah dari surga. Dalam riwayat Imam At-Tabari, juga disebutkan bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalam hendak mencari batu untuk Ka'bah, ia mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan batu hitam itu. Ketika ia bertanya tentang asalnya, Nabi Ibrahim menjawab bahwa batu tersebut dibawa oleh Jibril dari langit. Hal senada dijelaskan dalam buku Tapak Sejarah Seputar Makkah Madinah, karya Muslim Nasution. Dijelaskan, Hajar Aswad bukanlah batu yang berasal dari bumi, melainkan batu suci yang diturunkan dari surga. Disebutkan juga bahwa Hajar Aswad awalnya berwarna putih, lalu berubah menjadi hitam karena dosa manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu, lalu menjadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam.
Hadis riwayat Tirmizi. Penelitian yang mengaitkan Hajar Aswad dengan meteorit Wabar memberi penjelasan ilmiah tanpa mengurangi keyakinan umat Islam. Kesamaan ciri fisik keduanya menunjukkan kemungkinan bahwa batu ini memang berasal dari luar bumi. Wallahu alam. Nah, sekarang, apa kabar baiknya? Mari kita baca artikel ini. Bola api di langit Tegal. Bocah sekolah dasar temukan batu hitam diduga meteorit. Warga desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan batu yang diduga pecahan meteor. Batu berwarna hitam pekat itu pertama kali ditemukan oleh seorang bocah bernama Ibnu, berusia 11 tahun, pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025. Fenomena ini menyusul kabar beredarnya meteor jatuh di Laut Jawa pada hari Minggu, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2025 malam. Sebelumnya, warga di Cirebon, Kuningan, dan Brebes sempat menyaksikan bola api terang meluncur di langit sekitar pukul 18:35 waktu Indonesia Barat, disusul suara dentuman yang terdengar hingga wilayah tersebut. Bahkan, sebagian warga melaporkan benda langit jatuh hingga menimbulkan kebakaran di gerbang tol Ciperna. Namun, Badan Riset dan Inovasi Nasional memastikan meteor tersebut diperkirakan jatuh di Laut Jawa berdasarkan hasil pengamatan lintasannya. Penemuan batu diduga meteor Ibnu, siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 04, bercerita bahwa saat bermain bersama teman-temannya, ia melihat benda seperti bola api jatuh dari langit. Mereka kemudian mengecek lokasi jatuhnya batu di pekarangan rumah warga rukun tetangga 02 Rukun Warga 02 bernama Wasroni berusia 40 tahun. Saat itu, ia sedang bermain dengan teman-teman seperti biasa. Kemudian melihat seperti bola api jatuh dari langit. Karena penasaran, mereka langsung mencari jatuhnya di mana. Ternyata ada di pekarangan rumah. Ia sempat memegang batu itu dan rasanya hangat. Pemilik rumah Wasroni, yang akrab disapa Wao, menambahkan bahwa ketika batu itu jatuh di pekarangan rumahnya, api sudah padam. Saat ia pegang, batu itu tidak panas seperti batu biasa. Setelahnya, batu ia ambil dan simpan di rumah. Ia juga sempat mengecek dan ternyata memang benar adanya batu ini. Batu yang ditemukan ini disebut berbeda dari batu biasa. Berbentuk seperti segitiga, berwarna hitam, dan memiliki berat sekitar 3 kg. Wow berencana menyimpan batu tersebut sembari menunggu pihak terkait meneliti apakah benar merupakan meteorit. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk menjual batu ini jika ada pihak yang berminat. Sejauh ini belum ada yang datang ke rumah saya menanyakan terkait batu meteor, entah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau lainnya. Saya belum tahu batu ini akan diapakan, apakah dijual atau disimpan. Tapi kalau ada yang mau bayar mahal, ya silakan. Karena ini batu misterius dan bisa dibilang rezeki saya, ungkap Wow. Kepala Desa Jatilaba, pastikan penemuan batu. Kepala Desa Jatilaba Jumadi membenarkan kabar penemuan batu yang diduga meteorit di pekarangan rumah warganya. Informasi itu disampaikan Jumadi melalui WhatsApp pada hari Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025. Jumadi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2025, sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat di pekarangan yang kosong dekat kuburan dan rumah warga. Sesuai informasi dari anak-anak yang melihat, terlihat seperti bola api dari langit dan jatuh ke pekarangan. Setelah jatuh ke tanah, tidak ada api, hanya berasap. Batu masih disimpan oleh Wasroni di rumahnya. Menurut Jumadi, warga yang menyimpan batu sempat tidak mau ditemui. Pada hari Selasa tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025 malam, saat saya mendatangi rumah Wasroni, beliau enggan menemui. Terkait rencana memeriksa atau memastikan apakah betul batu ini meteorit atau bukan, pihak desa akan berkoordinasi terlebih dahulu. Kalau beliau bersedia, kami persilakan. Tapi jika tidak, desa tidak akan memaksa, ujarnya. Jadi berdasarkan artikel yang kita baca barusan, Allah sudah mengirimkan batu hitam Hajar Aswad turun gedebuk dari surga untuk Muslim Indonesia. Mungkin karena batu hitam di Ka'bah sudah usang, sudah pecah, dan pernah dijadikan kloset, sehingga Allah mengirimkan batu yang baru. Dengan demikian, sekarang Muslim Indonesia sudah tidak perlu sujud menyembah 5 kali sehari ke arah Mekah, ataupun pergi jauh-jauh ke Arab hanya untuk mencium batu hitam. Dengan demikian, devisa Indonesia tidak perlu lagi disetorkan kepada orang Arab,
dan mungkin nantinya orang Arab yang naik haji ke Indonesia. Yang perlu dilakukan oleh Muslim Indonesia sekarang adalah membuat bangunan baru untuk dijadikan tempat pemujaan batu meteor yang lebih bagus daripada sekadar kotak hitam. Mungkin warna merah lebih bagus. Kalau butuh nabi, mungkin Wasroni atau anak kecil yang bernama Ibnu itu bisa dijadikan nabi sebagai pengganti Ibrahim dan Ismail. Lebih baik teman-teman lakukan ini segera, karena kalau tidak, nanti Allah bisa marah. Karena seperti biasa, kalau Allah kirim sesuatu dari surga, lalu orang-orang menolaknya. Orang-orang yang menolak itu menjadi orang kafir dan masuk neraka, kan? Kasihan Allah, sudah capek-capek kirim batu gedebuk dari surga untuk orang Indonesia, tapi dicuekin. Bodoh banget kan? Kalau Allah sudah kasih batu hitam gedebuk dari surga untuk disembah Muslim Indonesia, tapi Muslim Indonesia masih mau menyembah dan berebutan mencium batu hitam yang gedebuk untuk orang Arab. Sekian berita baik kali ini. Sampai jumpa di berita yang akan datang. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir, tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.